Akhirnya pertandingan semalam Persib bisa menahan imbang Dewa United ya dengan skor 2-2. Walaupun hasil itu setidaknya terhindar dari kekalahan ya. Kalah menang buat kita sih sebenarnya gini. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Perkara kalah atau menang buat Boboto itu hal yang biasa. Kalah, oke kalah. Menang, ya alhamdulillah. Cuman dengan cara yang seperti apa dulu gitu. Ketika di lapangan, mainnya seperti apa, kemudian tindak pengadil di lapangan itu bagaimana. Itu yang membuat sebenarnya sampai saat ini juga ketika saya bikin video itu masih kesalnya itu masih ada gitu ya. Sang pengadil di lapangan itu yang jadi pertanyaan buat kita sebagai penonton gitu ya. Karena terus terang saja ya, ketika pertandingan itu berjalan banyak hal yang menurut saya sih kontroversial ya. Dimulai dari bola yang sudah out kemudian menjadi gol itu disahkan. Kemudian handsball yang akhirnya menjadi gol disahkan juga. Nah, yang jadi masalah adalah ketika gol itu yang gol pertama yang harusnya bola sudah melewati garis, kita semua padahal tahu ya itu bola itu sudah lewat. Yang jadi pertanyaan, kenapa wasit itu hanya berkomunikasi lewat radio aja gitu, radio komunikasi aja tanpa dia sendiri mengecek VAR. Ada 2 kali kejadian itu tanpa wasit itu hanya langsung memutuskan dari ruangan VAR saja, instruksi dari ruangan VAR saja tanpa harus dia melihat sendiri langsung di layar monitor VAR. Itu kenapa gitu? Yang jadi pertanyaan kita gitu. Kenapa itu seperti itu? Apakah memang VAR-nya mati atau gimana gitu? Itu yang jadi semacam kekecewaan buat kita sebagai penonton gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang harusnya buat kita itu, oh ini tuh bola itu memang benar-benar belum out atau bagaimana, belum meninggalkan lapangan, tapi ada buktinya gitu. Bukti secara kalau misalnya ditayangkan di televisi itu, atau ketika gol terjadi yang dianulir oleh Dewa kan, oke ada dikasih tahu garis lurusnya ya. Oh ini posisi offside. Nah sementara yang 2 gol itu yang tercipta itu kan tidak ada penjelasannya gitu ya. Kita sendiri jadi akhirnya hal-hal yang itu menjadi bola liar buat kita para penonton untuk membuat opini-opini yang nggak jelas akhirnya. Kalau memang itu golnya, oke bola itu belum meninggalkan lapangan, kasih informasi yang jelas kepada semua penonton yang nonton pada saat itu. Kemudian kalau memang gol yang kedua ada pemain Dewa United handsball, itu kasusnya memang dari peraturan sih ada ya yang mengatakan itu bisa dikategorikan handsball atau tidak. Tapi kenapa kejadian ini pernah terjadi juga ketika Persib melawan Persebaya. Saat itu Raymond Tanti mendapatkan bola dalam posisi salto kan. Nah itu kan yang mencetak gol sebenarnya bukan Raymond Tanti tapi Kakang Rudianto. Nah itu akhirnya si wasit kan mengecek VAR, dianurilah gol itu. Nah kenapa yang tadi malam itu wasit sama sekali tidak mengecek VAR? Kenapa? Apakah memang VAR-nya mati atau bagaimana? Itu kan yang jadi pertanyaan semua bobotoh seperti itu. Akhirnya asumsi-asumsi macam-macam muncul yang membuat semua rame di media sosial. Gitu. Ini jadi bukan hal yang biasa. Akhirnya nanti saya kasihannya ketika tim lain pun akan diperlakukan seperti ini, itu akan kecewa juga sama gitu. Itu aja sih yang mudah-mudahan kedepannya bagi PSSI lah ataupun LIB ya, jangan ada seperti ini lagi gitu ya. Ini akan merugikan sepak bola Indonesia itu sendiri, apalagi sudah dijadikan headline sampai media sosial Asia ya, itu ASEAN Football juga sudah men-tagline hal ini gitu. Semoga saja kedepannya PSSI dan LIB menjadi pembelajaran untuk hal seperti ini.